Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester saya. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Siti Nisrina Zahra dengan NIM 2310101158 dari jurusan Manajemen Bisnis Syariah, Angkatan 23, kelas MBS 23C. Kali ini saya bakal bahas salah satu materi dari mata kuliah saya, yaitu Manajemen Sumber Daya Manusia Syariah, MSDM Syariah. Ada 7 poin yang akan saya bahas. Simak videonya sampai akhir ya. Let's go! Poin yang pertama yang akan saya bahas adalah tauhid sebagai pondasi dalam manajemen SDM syariah. Yaitu, tauhid menekankan keikhlasan, amanah, dan pengabdian kepada Allah. Dalam pengelolaan SDM ini, hal ini berarti yang pertama keikhlasan. Keikhlasan dalam bekerja dengan niat tulus sebagai ibadah, bukan sekedar mengejar keuntungan. Yang kedua amanah. SDM dianggap titipan Allah, bukan hanya aset bisnis, sehingga harus dijaga dan dihargai. Yang ketiga, pengabdian. Aktivitas kerja diarahkan pada nilai-nilai kebaikan demi kesejahteraan dunia dan akhirat. Prinsip ini mendorong pemimpin untuk mengelola SDM dengan empati, adil, dan penuh tanggung jawab. Poin yang kedua, benchmark dari MSDM Syariah adalah pada rekam jejak generasi terbaik umat Islam, yaitu Rasulullah SAW dan para sahabat kalangan tabiut tabi'in, yaitu penerapan nilai akhlak, kejujuran, dan keadilan dalam manajemen berarti menciptakan lingkungan kerja yang penuh integritas, transparansi, dan penghargaan terhadap setiap individu. Yang pertama ada akhlak. Akhlak berarti manajemen yang berakhlak mencerminkan sifat-sifat terpuji seperti sabar, peduli, dan menghargai perbedaan. Pemimpin harus menjadi teladan dalam bertutur kata dan bertindak. Yang kedua, kejujuran. Menjaga transparansi dalam komunikasi, pengambilan keputusan, dan penilaian kinerja. Kejujuran menumbuhkan kepercayaan antara pimpinan dan anggota tim. Yang ketiga, memperlakukan setiap orang dengan adil, tanpa diskriminasi, dan memberikan hak sesuai tanggung jawab masing-masing. Saya bakal ambil satu contoh dari salah satu sahabat Rasulullah. Contoh kepemimpinan dan integritas Rasulullah SAW dan salah satu sahabatnya. Rasulullah SAW dikenal sebagai Al-Amin, atau yang dapat dipercaya, dan selalu adil dalam setiap keputusan, termasuk dalam pembagian harta rampasan dan perlakuan kepada masyarakat. Salah satu sahabatnya yaitu Umar bin Khattab. Sebagai khalifah, beliau adalah pemimpin yang adil, bahkan mengutamakan kesejahteraan rakyat sebelum keluarganya sendiri. Pemimpin mengikuti teladan ini menciptakan budaya kerja yang jujur dan adil, yang membawa kesejahteraan dan keberkahan bagi semua. Poin yang ketiga, perbedaan konsep manajemen SDM konvensional dan MSDM syariah. Secara singkat, perbedaan konsep antara manajemen SDM konvensional dengan syariah adalah kalau MSDM syariah itu berfokus pada keseimbangan dunia dan akhirat, nilai spiritual dan amanah. Sedangkan kalau MSDM konvensional itu berfokus utama pada produktivitas dan profit. Untuk lebih lengkapnya, kalian bisa baca sendiri ya. Poin yang keempat adalah rekrutmen dan seleksi syariah. Dalam manajemen SDM syariah, pemilihan kandidat dilakukan dengan memperhatikan standar kompetensi dan etika Islam. Artinya, calon yang dipilih tidak hanya memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan, tetapi juga karakter yang baik, seperti kejujuran, tanggung jawab, dan amanah. Yang pertama adalah menghindari diskriminasi. Proses ini adalah proses rekrutmen harus bebas dari diskriminasi terkait ras, suku, agama, atau jenis kelamin. Setiap orang diberi kesempatan yang sama berdasarkan kemampuannya. Yang kedua, prinsip keadilan. Seleksi ini dilakukan secara adil, mempertimbangkan potensi dan kualitas setiap individu tanpa memihak atau melakukan nepotisme.
Tujuan akhirnya adalah memilih individu yang tidak hanya kompeten, tetapi juga dapat berkontribusi positif dalam menciptakan lingkungan kerja yang islami dan produktif. Poin yang kelima adalah pelatihan dan pengembangan syariah. Poin ini bertujuan membentuk SDM yang kompeten sekaligus berakhlak islami. Yang pertama berbasis kompetensi spiritual dan keterampilan, melatih keterampilan teknis sambil memperkuat nilai ibadah dan amanah. Yang kedua fokus pada integritas dan kejujuran, yaitu mengembangkan karakter jujur dan bertanggung jawab untuk menciptakan lingkungan kerja yang etis dan penuh kepercayaan. Ini menciptakan SDM yang ahli dan berintegritas tinggi sesuai nilai syariah. Poin yang keenam adalah penilaian kinerja syariah. Poin ini menekankan evaluasi kinerja yang adil dan sesuai prinsip Islam. Yaitu, yang pertama, prinsip kejujuran, keadilan, dan transparansi. Penilaian ini dilakukan dengan jujur, terbuka, dan tanpa keberpihakan dan memastikan setiap karyawan dinilai secara objektif. Yang kedua, meliputi produktivitas dan akhlak. Penilaian ini tidak hanya melihat hasil kerja, tetapi juga nilai akhlak, kejujuran, dan tanggung jawab dalam bekerja. Tujuan akhirnya adalah menciptakan lingkungan kerja yang menghargai kinerja sekaligus membangun etika dan amanah sesuai ajaran Islam. Poin yang terakhir yang akan saya jelaskan adalah manajemen penggajian syariah. Poin ini memastikan gaji yang adil dan sesuai dengan prinsip Islam. Caranya harus sesuai kontribusi dan amanah. Gaji yang diberikan berdasarkan tingkat kontribusi dan tanggung jawab yang diemban, menghargai setiap usaha yang dilakukan, dan menghindari riba dan ketidakadilan. Praktik penggajian bebas dari unsur riba dan ketidakadilan dengan memastikan hak karyawan terpenuhi secara transparan. Prinsip ini menciptakan kesejahteraan bagi karyawan dan keberkahan dalam rezeki. Alur perekrutan karyawan dalam Islam menekankan prinsip keadilan, kejujuran, dan kemanfaatan. Islam menekankan proses yang etis, transparan, dan bertujuan untuk mencari kandidat yang memiliki akhlak baik serta kemampuan yang memadai untuk pekerjaan yang ditawarkan. Berikut adalah alur umum perekrutan karyawan dalam perspektif Islam. Yang pertama, menentukan kriteria berdasarkan keahlian akhlak. Yang kedua, pengumuman posisi secara jujur dan transparan. Yang ketiga, proses seleksi yang adil dan tidak diskriminatif. Yang keempat, wawancara dan ujian kemampuan. Yang kelima, pemilihan karyawan dengan prinsip amanah. Yang keenam, penawaran gaji yang layak dan tidak menzalimi. Yang ketujuh, pengangkatan dan penandatanganan kontrak dengan jujur. Yang terakhir, memberikan pembinaan dan pengarahan. Itu tadi 7 poin yang saya jelaskan. Kesimpulan dari penerapan MSDM syariah dan keunggulannya. Penerapan manajemen sumber daya manusia syariah membangun lingkungan kerja yang tidak hanya produktif, tetapi juga berlandaskan nilai-nilai Islam seperti kejujuran, keadilan, dan amanah. Dengan mengintegrasikan aspek spiritual dan etika dalam setiap proses manajemen, mulai dari rekrutmen, pelatihan, hingga penggajian, MSDM syariah menciptakan kesejahteraan yang holistik bagi karyawan. Keunggulannya, yang pertama, membangun SDM berintegritas, menumbuhkan karakter yang jujur, amanah, dan berakhlak baik. Yang kedua, menciptakan keadilan dan kebersamaan, menghindari diskriminasi dan mendorong rasa saling menghargai. Yang ketiga, lingkungan kerja yang berkah, menyeimbangkan kebutuhan materi dan spiritual, menciptakan kepuasan kerja yang lebih dalam.
MSDM bukan hanya fokus pada hasil, tetapi juga proses yang sesuai dengan nilai Islam, sehingga menghasilkan kinerja yang produktif dan berkah. Sekian itu tadi penjelasan dari saya tentang penerapan MSDM Syariah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.